Lanjutkan dialog di Prime Time News. Kalau tadi penjelasan Pak Yudi begitu ya Mas Bas, bahwa sebenarnya ada keyakinan nggak mungkin juga Menteri manfaatkan mengambil nanti juga, dan sebenarnya anggarannya sudah dihitung. Tapi di sisi sisi juga mengkritisi ada potensi yang cukup besar sebenarnya untuk terjadi pemborosan anggaran. Biasanya hal-hal yang abu-abu begini biasanya, kalau kita tahu karakter Presiden Joko Widodo biasanya akan menghindari hal yang berpotensi seperti itu. Ini kira-kira kalau Anda lihat, kenapa sih kemudian Presiden juga menyatakan ke wali kota Bogor mengatakan lebih nyaman berada di Bogor? Anda biasanya bagaimana? Kalau saya melihat tadi yang didebatkan Menteri Yudi dengan Bang Ucok ini akibat. Ya. Kalau kita pakai dalil sebab akibat, kita pertanyakan sebab kenapa dia pindah ke Bogor. Kalau akibatnya saya kira dari segi angka, dari segi protokoler, dari segi administratif, kelihatannya nggak begitu signifikan ya, maaf ya. Memang ada potensi korupsi, pemborosan segala macam, tapi rasanya kecil. Kecil itu ya? Kecil. Kenapa Anda berkeyakinan itu kecil? Ya, karena ini sementara. Kan kalau kita ingat statement dari Presiden, berkali-kali mengucapkan sementara saja. Jadi nggak pernah yang permanen ya, kelihatannya begitu. Saya yakin nggak akan permanen kok. Yang penting sebabnya apa? Menurut saya sebabnya memang ini sebuah indikasi Presiden sudah kurang tahan dengan tekanan-tekanan. Kurang tahan dengan tekanan memilih tekanan politik dari dalam internal KIH sendiri, dari tokoh-tokoh, ketum-ketum, dari macam-macam banyak lah ya. Lalu tekanan juga dari, ya mungkin kalau demonstrasi yang datang ke istana itu mungkin nggak begitu penting kali ya. Tapi tekanan internal ini yang saya kira banyak terjadi belakangan ini. Bukan sama saja kalau misalnya tekanan internal itu datang, entah itu berkantor di Jakarta, berkantor di Bogor, bukannya itu akan sama saja, karena kan datangnya dari internal, bukan masalah. Dia perlu jarak sosial, bukan hanya jarak geografis. Dengan berpindah ke Bogor, barangkali harapannya orang-orang yang menekan itu akan enggan jauh-jauh menempuh perjalanan untuk menyampaikan sesuatu melalui tatap muka ya. Tapi sebenarnya itu nggak penting. Yang kita harus fokus menurut saya, Presiden mesti jangan mau ditekan. Hadapi kenyataan. Nggak perlu lari dari kenyataan. Untuk apa ke Bogor? Ya kan? Tetap aja di istana, di Merdeka Utara, tetap melayani tekanan-tekanan dari internal, karena tugas Presiden bukan hanya menghadapi tekanan itu saja. Saya kira banyak tugas yang ditunggu oleh masyarakat ya, banyak menerima tamu, banyak macam-macam lah ya. Kalau dia ke Bogor itu akan hilang kontak itu. Oh begitu ya. Ada Pak yang lebih besar. Itu kali wasit. Sebenarnya tekanan seperti apa kok saya menjadi tertarik? Tekanan ini yang terakhir yang kita tahu yang berakibat pada konflik Polri dengan KPK itu BG ya, dan akan banyak ke depan. Misalnya salah satu sekarang tarik ulur kabin siapa yang akan jadi kepala bin, itu juga merupakan sebuah pertarungan ya antar KIH. Masing-masing tentu mempunyai calon, nggak ada salahnya. Sebenarnya ini normal-normal saja. Cuman Presiden mungkin beban terlalu berat. Baru 3 bulan dia harus konsolidasi, dia harus kerja. Tapi di lain pihak dia terus ditekan. Nah wajar dia mundur sejenak. Ke Bogor itu tarik nafas lah ya. Kalau petinju mungkin dia teng istirahat dulu lah. Tapi kalau kita melihat tekanan sebagai seorang Presiden, tekanan kan akan terus datang begitu ya. Tekanan dalam arti pressure dalam konteks ketika itu tidak bisa dikendalikan menjadi tekanan yang berat bagi Presiden. Tapi ketika bisa dikendalikan dan keluar kan tentu saja bukan tekanan. Tapi kalau memilih kemudian lari, kalau menjamkan kata itu lari ke Bogor misalnya, ini apakah akan sering? Makanya saya sayangkan, jangan tetap di Jakarta, karena Jakarta itu ibu kota, itu sentra dari kekuasaan. Jangan sekali-sekali pergi dari Jakarta. Makanya saya sayangkan. Untuk apa memikirkan terlalu banyak tekanan-tekanan tersebut? Jadi dia bisa mengatur ritme sebetulnya ya. Kalau dia rasional, kalau dia cukup sabar sebagai pemimpin, toh dia sabar bekerja, mau ya, jangan mau ditekan, tetap tegar, tetap di istana, di Jakarta. Jadi santai aja lah. Dampaknya seberapa besar sih dengan berpindah ke Bogor? Bisa Anda sebut tadi tarik nafas sedikit, istirahat sedikit gitu? Ya saya lihatnya dari segi psikologis dia orang-orang yang bekerja dengan Presiden juga tetap akan ngikut begitu ke Bogor juga. Sebagian ya.
Sebagian mungkin Mensesnek ya, Sekap pasti itu harus istilahnya melekat ya. Tapi kan nggak semua di Setnek sekarang ada berapa? 3.000, 4.000 karyawan, nggak mungkin semuanya pergi ke sana untuk mendukung aktivitas presiden ya. Di sana juga sudah ada birokrasi lain. Jadi intinya yang saya kira ini konyol, lari dari kenyataan. Itu yang kurang baik. Memimpin Indonesia bukan begini. Baik. Saya ke Pak Yudi. Pak Yudi, sebenarnya yang Anda dengar juga, apakah mungkin juga diberikan alasan para menteri ini mengapa Presiden memilih untuk rencananya membuka kantor di Istana Bogor gitu, Pak Yudi? Pertama saya mengapresiasi pandangannya Mas Sambazi tadi, bahwa kalau soal pemborosan dan sebagainya, insya Allah tidak ada. Kami betul-betul memperhatikan efisiensi, produktivitas, dan efektivitas dari setiap penyelenggaraan pemerintahan. Kalau dikhawatirkan bensinnya nanti akan meningkat, lalu kemudian biaya-biaya lainnya meningkat, kami bisa pakai kereta. Kita sudah simulasi, bahkan pada saat saya meninjau fasilitas-fasilitas pendukung di Kota Bogor bersama Wali Kota, saya sudah memeriksa itu semua bisa ya? Efisien dan tidak boros. Jadi terima kasih Mas Sam sudah juga memberikan pencerahan pada kita semua. Yang kedua, kegiatan Presiden yang meningkat di Istana Bogor bukan karena menghindari tekanan. Saya memiliki keyakinan bahwa itu semata-mata karena Presiden merasa lebih nyaman tinggal di Kota Bogor. Kotanya tenang, ya, kota hujan, lalu kemudian bisa mendapatkan inspirasi yang lebih fresh di dalam proses pengambilan keputusan-keputusan yang penting. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah-masalah terakhir yang tengah dihadapi, dan juga bukan karena menghindari tekanan-tekanan politik atau hal-hal apapun yang menyangkut political pressure. Kalau Wakil Presiden Pak Yusuf Kala menyebut di sini Presiden dan Wapres harus berkantor di Jakarta nih, Pak Yudi, bukan soal gimana? Tidak ada. Begini, semua fasilitas-fasilitas pemerintah yang disediakan ya pada pejabat-pejabat pemerintah, pejabat negara termasuk Presiden bisa digunakan dimanapun. Jadi tidak harus dalam artian yang fisik berada di Jakarta itu, tetapi setiap ada kegiatan-kegiatan atau pengambilan keputusan yang penting, beliau senantiasa hadir. Negara dan pemerintah sudah menyediakan beberapa tempat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan bagi Presiden dan Wakil Presiden. Di Tampak Siring pun ada, di Cipanas ada, di Jakarta ada, di Bogor ada. Jadi di semua tempat bisa digunakan. Nah, kalaupun ada pandangan-pandangan seperti Mas Sambuzi tadi, ya saya melihatnya sebagai sesuatu yang baik-baik saja. Itu artinya memang bukan lari dari tekanan begitu ya? Sama sekali tidak. Kalau misalnya kita mengenal lebih dekat Presiden, walaupun kelihatannya beliau itu katakanlah halus, mantuk-mantuk, tetapi beliau memiliki kepribadian dan sikap yang sangat kuat dan tegas. Jadi jangan dikhawatirkan kalau beliau ini lari dari tekanan. Beliau tidak bisa ditekan-tekan. Beliau orang yang kalau dari sebab Anda membantah itu bukan lari dari tekanan, dari akibat juga tidak ada pemborosan. Kita akan dengar sejenak begitu pernyataan dari Wakil Presiden Yusuf Kala berikut ini. Karena Presiden, Wakil Presiden harus berada di ibu kota negara untuk pemerintahan. Itu semuanya untuk Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Indonesia harus ada di ibu kota Republik Indonesia. Itu kutipan wawancara kami Metro TV dengan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi, Pak Yudi, bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus berada di Jakarta, ditambahkan itu adalah undang-undang begitu, Pak Yudi. Begini, jadi keberadaan Istana Bogor itu merupakan salah satu aktivitas kegiatan kenegaraan Presiden. Jadi menurut saya tidak ada yang salah. Beliau mau ada di Istana Negara, mau ada di Istana Merdeka, mau ada di Istana Tampak Siring, yang penting setiap proses pengambilan keputusan beliau senantiasa hadir dan ada di dalamnya. Jadi kalau saat ini beliau berada di Istana Bogor, bukan berarti beliau tidak juga bisa berada di Jakarta. Buktinya kemarin pada saat melantik
pelaksana tugas pejabat atau komisioner pimpinan KPK, beliau bisa hadir Ya. di Istana Negara, beliau melantik, setelah itu beliau melanjutkan kembali kegiatan rutinnya bertemu dengan para bupati dan wali kota se-Indonesia di Istana Bogor. Jadi kantornya tetap di Jakarta begitu ya Pak Yudi ya? Di Bogornya hanya untuk menetap atau bagaimana Pak Yudi? Ya, pengertian menetap dan berkantor itu menurut saya sesuatu yang relatif, ya. Jadi yang pasti Presiden bisa berada di Jakarta untuk hal-hal yang sangat dibutuhkan, dan Presiden juga tidak disalahkan untuk berada di Istana Bogor. Toh jarak antara Jakarta dan Kota Bogor ini tidak terlalu jauh, apalagi dengan fasilitas lalu lintas bagi seorang Presiden. Sebenarnya ini bukan hal yang substansial untuk diperdebatkan. Sejauh tata kelola pemerintahan dan proses pengambilan keputusan bisa terus berlangsung dengan baik. Bahkan harusnya kita memberikan apresiasi positif dengan beliau berada di Bogor, juga memberikan nilai guna dan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan masyarakat di Kota Bogor, dan juga bagi Presiden sendiri, beliau berada pada sebuah suasana alam yang lebih segar, yang lebih tenang. Jadi kualitas pengambilan keputusannya pun insya Allah akan lebih baik. Baik Pak Yudi. Apakah memang bisa seperti itu pendapat Anda dan juga pendapat Mas Bas? Nanti kita akan ulasnya untuk segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di